Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 13 dari akuntansi manajerial A akan mempresentasikan tentang target costing dan pricing. Ya, lanjut. Ya, ini anggota kelompok kita ada Mbak Alifah, Herlingga, Alif. Yang pertama target costing. Target costing adalah suatu biaya yang cara perhitungannya secara mundur, yaitu dimulai dari menentukan harga jual yang digunakan untuk menentukan biaya produk tersebut. Biaya sendiri adalah kas atau nilai ekuitas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa mendatang bagi. Next. Ini adalah macam-macam market costing. Market driving costing berdasarkan pada kondisi pasar dan yang diharapkan harga jual produk. Yang kedua produk level costing. Target ditetapkan untuk produk individu dan bukan seluruh portofolio. Dari komponen mengacu pada tingkat fungsional dan termasuk target perusahaan. Ini ada kelebihan costing. Target costing itu bisa menunjukkan komitmen manajemen agar bisa melakukan berbagai perbaikan pada suatu proses dan juga inovasi di dalam suatu produk. Bisa memperoleh sesuatu keunggulan yang lebih kompetitif. Habis itu, salah satu cara pendekatan perusahaan dalam merancang dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggan. Biaya ini akan didasarkan dengan harga yang hampir sama dengan produk jenis lainnya. Tujuannya adalah harapan pada para pelanggan agar mereka bisa membuat produk tersebut. Ini adalah tahapan penetapan target costing. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi target yang akan dibayar oleh untuk produk tersebut. Itu bisa melibatkan riset pasar untuk mengidentifikasi produk dan juga harga kompetitor. Bisa mengidentifikasi biaya target dengan cara mengurangi margin keuntungan target. Selanjutnya yang ketiga, bisa memperkirakan biaya. Nah, jika biaya aktualnya lebih besar, maka biaya aktualnya harus diturunkan lebih kecil dari biaya target. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alifah. Selanjutnya, penentuan harga produk baru. Strategi penentuan harga produk baru. Penentuan harga untuk menetapkan target harga jual menggunakan metode cost plus pricing method yang disebut juga dengan markup harga. Cost plus pricing method adalah metode penetapan harga jual produk dengan cara menambahkan biaya total produksi dengan nilai marginnya. Selanjutnya, dengan ini perusahaan dapat menambahkan biaya material langsung, biaya overhead, hingga biaya tenaga kerja. Metode ini termasuk dalam strategi menetapkan harga atau jasa, namun tetap harus dilakukan dengan teliti. Persentase markup dengan metode ini yang akan diambil perusahaan. Cost plus pricing method menggunakan faktor biaya sebagai dasar perhitungannya. Maka pelaku usaha harus rutin untuk menghitung dan mencatat selama proses produksi sejak awal usaha yang tersebut dibuat. Selanjutnya adalah langkah-langkah strategi pricing method, yaitu menentukan total biaya produk dan layanannya terlebih dahulu dengan menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabel, dan dengan jumlah unit agar bisa mendapatkan hasil untuk jumlah biaya unit dan mengalihkan biaya unit dengan persentase markup biaya penjualan serta margin keuntungan produk. Selanjutnya ini adalah contoh perhitungan dari cost and pricing. Ini lanjutannya. Next. Oke, selanjutnya tentang pertimbangan biaya produk dalam penetapan harga. Next.
Next. Oke, untuk biaya apa di situ yang pertama ada biaya sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan jika menetapkan harga jual lebih tinggi daripada biaya rata produksi. Semakin besar selisih antara harga jual perusahaan, lebih mempertimbangkan biaya daripada faktor lainnya. Mereka kemudian menggunakan pendekatan cost plus pricing untuk menetapkan. Next. Kedua ada pelanggan. Beberapa pelanggan mungkin sadar biaya produk yang lebih murah karena sesuai dengan anggaran mereka. Sementara yang lain lebih sadar kualitas dan kurang mempertimbangkan harga dalam membuat keputusan pembelian. Produk berkualitas adalah lebih prestis atau dan sesuai dengan citra diri mereka. Harga mempengaruhi permintaan. Untuk sebagian produk menurunkan harga jual akan meningkatkan permintaan. Next. Soalnya ada jenis menetapkan harga untuk produk terdiferensiasi membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan produk massal. Produk massal relatif homogen, oleh karena itu kan pada tingkat rata-rata harga pesaing. Next. Nah, untuk target pasar secara umum dalam dua kategori. Yang pertama pasar baru, yang kedua pasar saat ini. Nah, keduanya membutuhkan strategi penetapan harga yang berbeda. Ketika sebuah perusahaan dengan pasar baru, mereka mungkin akan menetapkan harga rendah atau harga penetrasi. Tujuannya adalah menarik sebanyak dan secepat mungkin pelanggan baru. Dengan begitu, perusahaan memungkinkan untuk menopang posisi pasar yang lebih kuat. Next. Nah, selanjutnya pesaing. Harga mempengaruhi daya saing terhadap pesaing. Karena itu, harga produk pesaing adalah pertimbangan penting dalam menetapkan harga. Perusahaan memantau berapa harga yang pesaing kenakan untuk mereka. Next. Nah, selanjutnya ada elastisitas harga. Elastisitas harga dari pemerintahan berapa responsif konsumen dalam menanggapi perubahan harga. Permintaan adalah elastis jika perubahan kecil harga mengaruh ke peningkatan permintaan yang misalnya, jika harga turun 5%, itu meningkatkan permintaan lebih dari 5%. Sebaliknya, jika permintaan adalah inelastis, kurang insensitif terhadap perubahan harga. Misalnya, jika harga turun 5%, maka permintaan naik kurang dari 5%. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada siklus hidup produk. Sebuah produk mengalami 5 fase khas selama masa hidupnya. Yang pertama ada tahap pengembangan atau development stage. Yang kedua ada tahap pengenalan atau introduction stage. Yang ketiga tahap pertumbuhan atau growth stage. Lalu yang keempat ada tahap matang atau mature stage. Yang kelima ada tahap penurunan atau decline stage. Setiap tahap membutuhkan pendekatan penetapan harga yang berbeda-beda. Next. Lalu, adapun jenis strategi penetapan harga. Dalam klasifikasi yang luas, para ahli membedakan pendekatan penetapan harga menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, penetapan harga berbasis pasar. Di bawah pendekatan ini, perusahaan lebih mempertimbangkan faktor pasar atau pelanggan dan pesaing dalam menetapkan harga. Yang kedua, penetapan harga berbasis biaya. Di bawah pendekatan ini, biaya produksi menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan harga. Kedua pendekatan memiliki beragam variasi. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama ada basing point pricing, yaitu perusahaan menambahkan nilai pengiriman ke pelanggan berdasarkan lokasi mereka dari titik referensi tertentu. Semakin jauh mereka, semakin tinggi biaya pengiriman dan semakin mahal harga produk. Lalu ada penetapan harga markup atau markup pricing, yaitu pendekatan penetapan harga di mana perusahaan menambahkan margin keuntungan ke dalam biaya unit. Misalnya, perusahaan melaporkan biaya unit sebesar Rp100. Untuk menentukan harga jual, perusahaan menambahkan markup sebesar 10%.
Jadi harga jual untuk produk tersebut adalah sebesar Rp110 atau dari 100 dikalikan 1 ditambah 10%. Lalu ada break even pricing. Perusahaan menetapkan harga produk di titik impas. Strategi ini menghasilkan laba nol karena pendapatan akan sama dengan biaya. Yang terakhir ada promotional pricing, yaitu perusahaan menawarkan harga jual yang lebih rendah daripada harga reguler. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Sekian presentasi dari kelompok 13. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.